Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kami. Hari ini, kita akan menyelami salah satu legenda paling ikonik dari Tanah Jawa, yaitu kisah Roro Jonggrang dan asal-usul Candi Prambanan, yang juga dikenal sebagai Candi Seribu. Ini bukan hanya cerita tentang cinta dan pengkhianatan, tetapi juga tentang kekuatan gaib, ambisi, dan kutukan yang abadi. Jadi, siapkan diri kalian, karena kita akan menjelajahi misteri di balik 1000 candi. Kisah ini dimulai pada zaman kerajaan kuno di Jawa. Ada dua kerajaan besar yang saling bertetangga, namun selalu berseteru. Kerajaan Pengging yang makmur dan Kerajaan Boko yang dipimpin oleh seorang raksasa sakti bernama Prabu Boko. Prabu Boko memiliki seorang putri yang sangat cantik jelita bernama Roro Jonggrang. Kecantikannya terkenal ke seluruh penjuru negeri, membuat banyak pangeran ingin meminangnya. Di sisi lain, Kerajaan Pengging diperintah oleh raja yang bijaksana, namun putranya, Bandung Bondowoso, adalah seorang kesatria yang sangat kuat, sakti mandraguna, dan memiliki ambisi besar untuk memperluas wilayah kekuasaannya. Ambisi inilah yang akhirnya memicu perang besar antara Kerajaan Pengging dan Kerajaan Boko. Dengan kesaktiannya yang luar biasa, Bandung Bondowoso memimpin pasukan Pengging menyerbu Kerajaan Boko. Pertempuran berlangsung sengit, tetapi kekuatan Bandung Bondowoso tak tertandingi. Dalam duel maut, ia berhasil mengalahkan dan membunuh Prabu Boko. Setelah kemenangan itu, Bandung Bondowoso mengambil alih Istana Boko. Di tengah kemenangannya, matanya terpaku pada satu sosok. Dialah Roro Jonggrang, putri dari raja yang baru saja ia kalahkan. Terpesona oleh kecantikan sang putri, Bandung Bondowoso langsung jatuh cinta. Ia melupakan kebencian di antara kedua kerajaan dan berniat untuk menikahi Roro Jonggrang, menjadikannya permaisuri. Tentu saja, Roro Jonggrang merasa dilema. Hatinya dipenuhi duka dan dendam karena kematian ayahnya. Bagaimana mungkin ia menikah dengan pembunuh ayahnya sendiri? Namun, ia juga tahu bahwa menolak lamaran Bandung Bondowoso secara langsung bisa membahayakan dirinya dan sisa rakyat Kerajaan Boko. Ia harus mencari cara untuk menolak lamaran itu dengan cerdik. Setelah berpikir keras, Roro Jonggrang akhirnya menemukan sebuah ide. Ia akan menerima lamaran Bandung Bondowoso, tetapi dengan dua syarat yang ia anggap mustahil untuk dipenuhi. Pertama, ia meminta Bandung Bondowoso untuk membuat sebuah sumur yang sangat dalam, yang disebut Sumur Jalatunda. Kedua, dan ini yang paling berat, ia meminta untuk dibangunkan 1000 candi dalam waktu 1 malam saja, sebelum fajar menyingsing. Roro Jonggrang yakin tidak ada manusia, bahkan yang paling sakti sekalipun, yang bisa menyelesaikan tugas mustahil ini. Mendengar syarat tersebut, Bandung Bondowoso yang dibutakan oleh cinta dan kesombongannya langsung menyanggupinya. Dengan kesaktiannya, membuat Sumur Jalatunda adalah hal yang mudah. Dalam sekejap, sumur itu pun selesai. Setelah melihat sumur itu, Roro Jonggrang dengan liciknya meminta Bandung Bondowoso untuk turun ke dalamnya. Ketika Bandung Bondowoso berada di dasar sumur, Roro Jonggrang memerintahkan para prajuritnya untuk menimbun sumur itu dengan batu, berharap bisa membunuhnya. Namun, Bandung Bondowoso bukanlah kesatria biasa. Dengan kekuatannya yang luar biasa, ia berhasil mendobrak timbunan batu dan keluar dari sumur dengan selamat. Meskipun marah karena merasa dikhianati, cintanya pada Roro Jonggrang masih sangat besar. Ia pun memutuskan untuk melanjutkan syarat kedua, membangun 1000 candi dalam waktu 1 malam. Bandung Bondowoso sadar, ia tidak bisa melakukannya sendirian. Ia kemudian menggunakan kesaktiannya untuk memanggil pasukan gaib, yaitu ribuan jin dan makhluk halus dari perut bumi. Malam itu, di bawah komando Bandung Bondowoso, para jin bekerja dengan sangat cepat. Batu-batu diangkut dan disusun menjadi candi-candi megah dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Dari kejauhan, Roro Jonggrang bersama para dayangnya mengamati proses pembangunan itu dengan cemas. Ia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Candi-candi itu tumbuh satu persatu dengan begitu cepat. Menjelang tengah malam, sudah ratusan candi yang berdiri kokoh. Ia sadar bahwa Bandung Bondowoso mungkin akan berhasil memenuhi syaratnya. Rasa panik mulai menjalari dirinya.
ia harus melakukan sesuatu untuk menghentikannya. Roro Jonggrang kembali memutar otaknya. Jika ia tidak bisa menghentikan Bandung Bondowoso dengan kekuatan, ia harus menghentikannya dengan tipu muslihat. Ia tahu bahwa para jin dan makhluk halus itu bekerja di bawah kegelapan malam dan akan berhenti bekerja saat fajar tiba. Jadi, ia harus membuat seolah-olah fajar telah datang lebih cepat. Roro Jonggrang segera membangunkan semua dayang di istana. Ia memerintahkan mereka untuk menyalakan obor dan membakar jerami di sisi timur, menciptakan cahaya kemerahan seperti fajar yang akan terbit. Ia juga memerintahkan mereka untuk menumbuk lesung, alat penumbuk padi yang biasanya terdengar di pagi hari saat para wanita desa mulai bekerja. Suara riuh lesung dan cahaya kemerahan di ufuk timur berhasil menipu alam. Ayam-ayam jantan pun mulai berkokok menyambut pagi yang palsu. Tipu muslihat ini berhasil. Pasukan jin yang sedang bekerja keras mengira fajar benar-benar telah tiba. Mereka langsung menghentikan pekerjaan mereka dan kembali ke alam mereka, meninggalkan pekerjaan yang hampir selesai. Bandung Bondowoso terkejut dan marah besar ketika melihat pasukannya pergi. Ia segera menghitung jumlah candi yang telah berhasil dibangun. Ternyata hanya ada 999 candi. Kurang satu candi untuk memenuhi syarat Roro Jonggrang. Bandung Bondowoso menyadari bahwa ini semua adalah akal-akalan Roro Jonggrang. Merasa ditipu untuk kedua kalinya, kemarahannya mencapai puncak. Ia merasa cintanya dikhianati dan usahanya disia-siakan. Dengan amarah yang membara, ia menghampiri Roro Jonggrang. Ia berkata, "Kau telah menipuku, Roro Jonggrang. Usahaku hanya kurang satu candi untuk menggenapinya menjadi 1000. Maka kamulah yang akan melengkapinya." Dengan kesaktiannya, Bandung Bondowoso mengutuk Roro Jonggrang. Seketika, tubuh sang putri menjadi kaku dan perlahan berubah menjadi batu. Roro Jonggrang berubah menjadi arca yang indah, menjadi candi yang ke-1000 untuk melengkapi mahakarya Bandung Bondowoso. Hingga hari ini, kompleks Candi Prambanan yang megah dipriyakini sebagai wujud dari 1000 candi yang dibangun oleh Bandung Bondowoso. Dan di dalam salah satu candi utamanya, Candi Siwa, terdapat sebuah arca dewi yang sangat indah yang oleh masyarakat setempat dipercaya sebagai perwujudan Roro Jonggrang yang dikutuk. Arca itu dikenal dengan nama Arca Durga Mahisasura Mardini, namun legenda membuatnya abadi sebagai Arca Roro Jonggrang. Kisah Roro Jonggrang mengajarkan kita banyak hal tentang akibat dari ambisi, kekuatan cinta yang bisa membutakan, dan bahaya dari janji yang tidak ditepati. Legenda ini hidup abadi bersama kemegahan Candi Prambanan, mengingatkan kita pada drama tragis yang pernah terjadi di Tanah Jawa. Nah, bagaimana menurut kalian cerita ini? Apakah kalian percaya bahwa arca di Candi Prambanan adalah benar-benar Roro Jonggrang? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya dari kami. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.